Satu perikop, satu hari. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 12 sampai ayat yang ke-34. Kebangkitan kita. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaannya kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini berbicara mengenai kebangkitan kita. Mengenai kebangkitan Kristus dari kematian tidak menjadi masalah bagi jemaat di Korintus. Tetapi pada ayat yang ke-12, kalau kita memperhatikan di sana, sebagian jemaat
ternyata tidak percaya akan adanya kebangkitan orang mati. Lebih tepatnya, mereka tidak percaya pada kebangkitan tubuh. Pertanyaannya, mengapa mereka tidak percaya? Karena ternyata mereka sudah terpengaruh oleh filsafat dualisme Yunani yang mengajarkan bahwa segala sesuatu dibagi dalam dua hal saja, materi dan non-materi. Bagi mereka, tubuh atau material ini adalah jahat, sedangkan non-material itu baik. Jadi jika roh atau jiwa manusia masih berada dalam tubuh manusia, maka menurut pandangan ini, roh manusia sedang terpenjara. Sehingga dengan kematian, maka itu adalah suatu kabar gembira bagi mereka karena roh manusia tidak lagi terpenjara di dalam tubuh yang jahat. Jadi dengan kematian, maka itu adalah pembebasan bagi roh manusia. Nah, ini pandangan yang sudah sangat berkembang pada waktu itu. Nah, dengan kerangka berpikir seperti ini, maka sukar bagi mereka untuk menerima konsep tentang kebangkitan tubuh. Bagaimana mungkin sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk, tubuh ini bisa mendapat tempat di alam roh yang baik? Bagaimana mungkin jiwa manusia nantinya bersatu kembali dengan tubuh? Jadi menurut mereka, tubuh kita ini tidak akan dibangkitkan lagi, tetapi hanya roh atau jiwa saja yang dibangkitkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk menjawab persoalan ini, Paulus sudah membahas sebelumnya di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-11 tentang kebangkitan Kristus. Kalau mereka percaya akan kebangkitan Kristus, maka seharusnya mereka juga percaya akan kebangkitan orang mati atau kebangkitan tubuh. Karena Kristus bangkit bukan hanya rohnya saja yang dibangkitkan, tetapi tubuhnya juga, yaitu tubuh kemuliaan. Kalau kita memperhatikan dalam kisah Alkitab, beberapa kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika ia menampakkan diri kepada Thomas, bahkan ia menyuruh untuk Thomas menyucukkan jarinya pada lubang bekas Yesus dipaku. Yesus juga makan bersama dengan murid-muridnya ketika mereka sedang menjala ikan. Ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit, bukan hanya rohnya saja, tapi tubuhnya juga. Jadi kebangkitan Kristus menjadi dasar bagi kebangkitan tubuh manusia. Pertanyaannya, kapan tubuh orang yang mati akan dibangkitkan? Yaitu ketika Kristus datang untuk kedua kalinya. Tetapi tubuh yang dibangkitkan oleh Yesus bukan lagi tubuh yang fana, tetapi tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak ada lagi dosa. Tidak lagi mengenal namanya sakit penyakit, dan tubuh itu bersifat kekal. Setiap minggu kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, bukan? Bagian terakhir ada kata kebangkitan tubuh. Nah, kita mempercayai bahwa suatu hari kelak, pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali, seluruh orang yang telah mati dibangkitkan dan tubuh kita akan diubah dengan tubuh kemuliaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.